anak yatim. Ini Kemarin tiba-tiba ketemu satu anak yatim yang tiba-tiba menangis hanya karena tasnya hilang. yang kita semua saksikan kan. Iya. Itu langsung saya terpukul. Di sisi lain, betapa saya suka merendahkan rezeki Allah ya. Tiba-tiba benda yang saya punyai hilang begitu aja gampang. Sementara buat anak yatim itu benda yang sangat luar biasa, walaupun cuma tas. Mungkin nggak seberapa kan? Nggak seberapa. Dan ketika saya nanya apa isi tasmu, kenapa saya nangis kemarin? Apa isi tasmu? Sajadah. Wah, luar biasa kan? Sajadah tempat dia sujud gitu loh. Itu yang luar biasa. Sebegitu dekatnya ya hati anak-anak yatim itu dengan Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa BMH dimanapun berada, kembali kita bertemu di channel yang cerdas menggerakkan. Terus berikan dukungan untuk kebaikan kita semua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Pada Ramadan ini kita masih punya sebuah aura, antusiasme, bahkan energi untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Dan bagi sebuah lembaga amil zakat seperti BMH, penting untuk memberikan pertanggungjawaban sejauh mana kebaikan itu telah sampai kepada yang berhak menerima, dan lebih jauh dari itu adalah berdampak apa dia. Nah, lebih jauh lagi akan kita kuatkan seperti apa secara berkelanjutan. Dan untuk membahas itu saya tidak sendiri, ada Kang Maman bersama saya. Assalamualaikum Kang Maman. Waalaikumsalam Mas Imam. Masya Allah. Alhamdulillah sehat terus, berkah terus. Alhamdulillah, barakallah. Ini kalau ketemu Kang Maman memang kata simultan, berkelanjutan, sustainable tidak bisa dilepaskan kan? Amin. Saya sudah hampir dari tahun 98 sampai 2024 udah berapa tahun tuh? 36 tahun ya? 36 tahun. Gundul dan konsisten. Itu kan sustainable dan konsisten. Ya, Masya Allah. Istiqomah di jalur gundul. Gundul rambut tapi tidak sepi kebaikan, Masya Allah. Amin ya robbal alamin. Amin. Dan di samping kiri saya ada Mas Diaudin. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, masih bersemangat walaupun jet lag tapi tetap bersemangat. Bau gazanya masih kerasa. Nah, itu dia. Imamnya para yatim dari Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote, dan Gaza. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa kan? Betul, sesuai dengan namanya yang menjadi sinar itu. Ya, Dian tak kunjung padam. Ya, tak api kunjung yang padam. tak pernah Betul. padam. Ya. Betul. Makanya kemarin itu satu kisah yang menarik ketika Mas Dian tiba di sana, itu sapaannya Amu sebagai paman. Paman ya? Ya, paman. Dan ada kehangatan. Itu yang menarik, dan saya menangis waktu mendengar kesaksian satu anak Palestina yang tidak mau kemana-mana, tetap ingin kembali ke Gaza karena dia mengatakan di sana buah tin dan zaitun saya tumbuh. Masya Allah. Ya, betul. Luar biasa. Dan saya tidak akan meninggalkan itu. Itu anak-anak Gaza yang luar biasa banget. Dahsyat ya. Nah, seperti apa sebenarnya interaksi yang ditangkap oleh Mas Dian ketika bertemu dengan anak-anak di Yordan itu? Ya, jadi pengalaman yang sangat luar biasa yang saya rasakan bertemu dengan mereka, kehadiran kita ditunggu-tunggu. Ya, sejak hari pertama kita berpuasa dengan mereka itu, mereka sudah menanti. Jadi kedatangan kita dilihat dari jauh ini karena mereka ada di camp-camp pengungsian seperti itu. Mereka sudah menanti di pinggir jalan, mereka berharap bisa bermain dengan kita seperti itu, Amu gitu kan. Awalnya dia pikir kita orang Korea, gitu, karena wajah-wajah teman-teman kayak Korea semua. Bilang, Amu Kuri gitu kan. Nah ternyata kita bilang, lah Indonesia, bukan, kita dari Indonesia. Terus secara tidak disuruh mereka langsung bilang, I love you Indonesia, gitu. Langsung dulu gitu, I love you Indonesia Amu. Terus di akhir sebenarnya ada yang bikin kita mengelus dada gitu. Dia bilang dalam bahasa Arab ya, tapi mungkin saya terjemahkannya lebih mudah, bilang, Amu besok boleh kesini lagi nggak? Kita main-main bareng. Gitu. Itu harapan mereka seperti itu. Amu boleh nggak kita besok sahur bareng, kita main bareng gitu kan? Main permainan-permainan mereka, pertanyaan-pertanyaan jenaka dari mereka. Mereka berharap itu semua. Jadi memang berapa anak ya masih ada di pengungsian di Jordan? Kalau anak ada ribuan. Ada ribuan anak. Dan sudah tidak punya orang tua ya? Ya, sebagian sudah tidak punya orang tua. Memang mereka di pendidikan dasar seperti itu. Yang agak miris memang beberapa dari mereka ada yang tinggal di kamp pengungsian gitu. Masih di kamp pengungsian. Masih di kamp pengungsian. Jadi ada dari pengungsian Palestina dan Suriah tentunya. Bumi Syam. Jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwasanya bumi Syam itu bumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Palestina salah satunya, kemudian ada Jordan,
ada Suriah, sama ada Lebanon. Nah, inilah yang dulu ketika Rasulullah ke negeri Syam itu, 4 negara inilah berbisnis itu ya. Iya, ya. betul. Jordan, Lebanon, Suriah, Palestina. Nah, itu. Jadi sekarang Suriah dan Palestina sedang bergejolak. Jadi orang-orang Palestina mereka mengamankan diri ke Jordan karena memang mereka tidak mau tunduk gitu ya, tidak mau kembali selama Islam belum kembali menguasai Palestina. Tapi hati mereka tetap di sana. Itu yang kita harus membantah pernyataan bahwa Palestina nggak pernah kok disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Enggak secara kata Palestina. Ya, tapi bahwa dia negeri Syam. Negeri Syam, betul. Itu yang harus ditekankan. Betul. Itu yang harus ditekankan dan itu yang perlu kita pahamkan bahwasanya memang mereka akan kembali ke sana gitu. Bahkan terakhir yang kita lihat bahwasanya pemimpin umum Hidayatullah sampai menangis mengatakan tidak ada infak yang paling terbaik selain infak kepada saudara-saudara kita Palestina. Luar biasa. Ada satu kisah lagi sebenarnya yang ini tuh miris banget dan pengen banget rasanya kita lakukan, tapi itu butuh proses izin yang sangat panjang ya. Butuh proses izin yang sangat panjang. Jadi ada salah satu orang tua. Jadi memang kalau ibu-ibu di sana itu agak susah untuk kita ambil foto testimoninya masuk dalam video atau bapak-bapak seperti lebih banyak memang anak-anak. Dia bilang begini sama kita, bawa aja anak saya satu ini, bawa aja, dia bilang. Kalau sama kalian kan kehidupannya terjamin, susunya terjamin, konsumsinya terjamin gitu. Kalau sama saya nggak tahu. Mungkin hari ini ada, besok saya nggak bisa menjamin itu. Dipersilakan untuk kita bawa anaknya. Saking percayanya itu kan. Saking percaya sama kita, yang tiap hari datang terus kita berbagi dengan mereka. Mereka menyerahkan anaknya, bawa aja. Mereka yakin bahwasanya kita bisa merawat anak mereka dengan baik. Itu kita pas mau pulang kayaknya langkah itu seolah dikasih beban ratusan kilo, kita nggak sanggup untuk melangkah itu. Saya sampai merinding waktu dengar itu. Sudah suhunya dingin, kemudian disampaikan begitu dari orang tuanya. Ya Allah, saya bilang zolim kita nih gitu kan. Kalau tidak mungkin itu pertanda dari Allah bahwa mungkin kita boleh berjauh jarak tapi tidak boleh berjauh hati di situ. Jadi BMH mudah-mudahan terus memantau mereka, dan ini bukan kedatangan sekali 2 kali, tapi kita memantau mereka sehingga dia menjadi anak-anak angkatnya para donatur yang ada di BMH. Amin. Mungkin bisa dibikin programnya. Kita punya anak di sana 10, siapa yang mau jadi orang tua angkat untuk mereka gitu. Ya, tapi ini kan sebuah hal yang sangat panjang kan, apalagi kalau bicara anak gitu ya. Tapi itu artinya Allah menyiapkan ladang-ladang pahala buat kita. Betul. Melalui mereka gitu kan, yang panjang itu, dan mudah-mudahan berakhir. Mudah-mudahan berakhir itu doa kita semua. Dan mudah-mudahan Palestina betul-betul merdeka gitu kan. Ya, betul. Amin. Jadi memang anak-anak di sana ini sangat kuat gitu ya. Betul. Nah, ini kenapa mereka tuh langsung I love Indonesia? Seakan-akan Indonesia itu kayak tetangga kampungnya gitu. Gimana itu? Iya, memang karena yang pertama budaya orang Indonesia yang suka memberi itu terkenal di mereka. Itu yang pertama gitu ya. Jadi memang orang-orang Indonesia ketika datang ke sana, dan beberapa ada fasilitas sekolah dari mereka itu dibangun oleh orang-orang Indonesia. Termasuk dulu rumah sakit Indonesia di Gaza. Indonesia. Saya tidak pernah menyangka ketika satu stasiun televisi Metro TV waktu itu Kang bikin dong 3 puisi akan dibacakan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Bu Retno. Saya bikin puisi tentang anak Palestina. Kemudian oleh Farhan, saya lupa lagi, Christine Hakim dan beberapa orang. Malam itu sekaligus untuk mencari dana buat pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Saya tidak ada apa-apanya. Saya cuma membuat puisi. Ada yang menyanyi, ada yang macam-macam melakukan kegiatan. Alhamdulillah malam itu terkumpul 5 miliar tuh. Masya Allah. Dan rumah sakit itu berdiri di sana, dan saya baru dengar termasuk yang kena bom kemarin itu kan. Iya, betul. Salah satunya memang rumah sakit Indonesia di Gaza itu. Jadi mudah-mudahan itu berarti kita dipanggil lagi untuk menyentuh. Tak boleh padam. Kebaikan tak boleh padam. Iya, memang sampai saat ini Kang, informasinya memang Gaza itu belum bisa kita masukin gitu ya. Jadi yang kemarin Dian bisa lakukan itu kita kirimkan kontainer trailer untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kita kirimkan tepung, kita kirimkan paket pangan, food
Itu yang dari Mesir ya? Itu yang dari Mesir gitu. Jadi kita bukan cuma di Jordan. Beli di Mesir, beli di Mesir. Beli di Mesir, beli di Jordan ya. Beli di Mesir, kemudian di Jordan juga kita beli seperti itu untuk bantu pengungsi Palestina yang ada di Jordan. Kalau yang di Mesir itu untuk spesifik di Gaza bagian selatan di Rafah. Nah, itu kan memang mereka orang-orang yang tidak bisa masuk dan keluar dari Rafah itu nggak bisa. Bahkan semua pegiat-pegiat kemanusiaan juga agak susah. Memang. Dirimu bisa memasukkan bahan bantuan itu gimana? Ya ke Rafah. Kita menggunakan ini ya dengan NGO lokal gitu. Kerjasamanya dengan IRC, Egypt Red Crescent dengan PRC, Palestina Red Crescent. Jadi memang mereka yang secara resmi punya hubungan gitu. Karena dari kita juga udah koordinasi dengan KBRI kita di Egypt, di Mesir, mereka juga agak cukup kesulitan untuk masuk. Jadi yang paling bisa adalah kita kerjasama dengan tadi IRC, Egypt Red Crescent, pemerintah dari Mesir. Itulah yang memasukkan bantuan-bantuan kita ke dalam Gaza hari ini yang mereka terisolasi gitu. Nah, yang lebih susahnya lagi sebenarnya di Gaza Utara. Nah, di Gaza Utara ini yang dekat dengan bagian Israel atau ke Yerusalem di sana. Nah, itu agak susah karena agak jauh. Perbatasannya lebih banyak dikuasai oleh Israel. Ya. Jadi saya juga membayangkan dengan pengalaman waktu gempa Palu itu, Kang. Iya. Itu kan akses nggak ada, sehingga ketika gempa terjadi semua rusak, nggak ada bahan makanan, kemudian akses terlambat. Itu aja orang sudah kelaparan gitu. Nggak terbayangkan dengan situasi di Gaza itu yang berhari-hari gitu. Iya. Tapi itulah. Saya melihat bahkan mereka makan rumput dan lain sebagainya itu kan. Betul. Sampai ya mereka makan makanan hewan gitu ya. Itu di Gaza Utara. Makanan ternak itu makanan ternak itu. Karena memang sudah tidak ada lagi bahan untuk makanan mereka. Dan alhamdulillahnya kemarin tuh ada airdrop yang kemudian dari Indonesia juga kita bantu proses itu untuk kayak parasutnya dan segala macam. Yang dengan Raja Jordan itu. Iya, betul gitu. Yang bantuan lewat pesawat. Pakai pesawat dan pakai payungnya, terjun payung. Pakai payung untuk betul. Diseberangkan itu salah satu bantuan yang bisa dirasakan langsung oleh saudara-saudara kita Palestina yang ada di Gaza Utara, Kang. Jadi gitu. Yang aman lah ya. Yang aman. Kalau yang lewat darat kadang kena juga ya. Lewat darat proses screeningnya agak ketat sekali gitu, agak panjang. Termasuk kayak tenda-tenda yang bahan dasarnya itu dari besi itu agak susah masuk. Jadi memang yang kayu dan tradisional akhirnya. Darurat ya. Darurat. Kondisi darurat. Ya takut dijadikan senjata oleh pengungsi di mata mereka ya. Ya betul. Oke Kang, saya satu hal menarik ini pemirsa ingin tahu. Bagaimana Kang Maman mengubah puisi tentang Palestina yang pada akhirnya tadi Kang Maman ceritakan bisa mengundang banyak kebaikan itu. Saya pernah hadir beberapa belas tahun dari pertemuan para sastrawan di Taman Ismail Marzuki untuk membuat rangkaian puisi untuk Palestina waktu itu. Gusmus dan lain sebagainya, bahkan itu diinisiasi oleh Gus Dur jauh sebelumnya. Lalu saya membaca buku-buku para penyair-penyair Palestina dan mengikuti pemberitaan tentang Palestina. Nanti saya sambil nyari, saya akan bacakan di akhir penutup tentang salah satu puisi saya buat anak-anak di Gaza. Masya Allah, keren. Oke, ini tadi bicara tentang anak yatim yang ada di Yordan, yang telah dibantu oleh BMH dengan langsung sebagai penyalur kita adalah Mas Dian ya, yang langsung juga punya pengalaman berinteraksi dengan anak-anak itu. Sekarang kita lari ke anak yatim yang ada di Indonesia. Betul. Memang secara geografis kok kayaknya dimulai dari yang jauh gitu. Padahal enggak, semuanya sama, hanya geografis saja disebut jauh. Tapi kalau pakai pesawat kan enggak lama juga gitu. Baik, kemarin kita juga baru saja menggelar sebuah event Bahagia dengan Al-Quran bersama anak-anak yatim yang terpusat di Indonesia Science Center ya, di Taman Mini, dan itu diikuti lebih dari 3.000 anak yatim dan duafa di seluruh Indonesia, tepatnya di 18 perwakilan. Saya ingin tahu perasaan Kang Maman, dan Kang Maman sendiri saya saksikan berulang kali menyeka air mata ketika bertemu dengan anak-anak yatim. Why? 270 anak yang langsung ada di Taman Mini dan ribuan melalui online itu memunculkan wajah-wajah Rasulullah sebagai anak yatim. Sosok yang sudah ditinggal ayahnya ketika masih dalam kandungan, ditinggal ibunya dalam usia 7 tahun gitu. Saya melihat itu hadir di situ. Kemudian tiba-tiba teringat bagaimana Rasulullah
selalu mengingatkan kita, mengamanahkan kita tentang anak-anak yatim itu adalah anak-anak saya. Iya. Bagaimana anak kecil yang ketika orang lagi berbahagia dia berada di pojok dan tidak mau bergabung, dan ketika didekati dia mengatakan ayahnya meninggal karena perang, ibunya sudah menikah lagi dan bajunya compang-camping. Dan lalu Rasulullah menaruh anak itu di pundak dan mengatakan sejak saat itu anak itu adalah anaknya. Itu hadir kembali dalam ingatan. Kemudian saya teringat dengan surat yang mengatakan bahwa salah satu wujud kita mendustai agama kan adalah menghardik anak-anak yatim. Menghardik anak yatim, tidak peduli pada fakir miskin dan lain-lain. Betapa mereka dihadirkan sebenarnya untuk menjadi saudara-saudara kita, untuk menjadi ladang pahala kita, ladang ilmu bahkan, dan mendamaikan hati. Begitu melihat mereka dengan senyumnya yang begitu polos, mereka lebih kuat dari saya. Walaupun saya juga datang dari ditinggal oleh orang tua ketika adik-adik saya juga masih sangat kecil, tapi betapa mereka masih bisa membuat negeri ini tersenyum, masih bisa menjadi nur cahaya ketika acara kemarin berlari-larian. Tidak ada perasaan sedih, bahkan kemudian bergembira bersama kita. Buat saya itu adalah cara semesta untuk menghadirkan cahaya-cahaya buat kita, dan jangan sampai cahaya itu padam. Jadi saya berterima kasih kepada siapapun yang mau menyantuni yatim piatu, mau berbagi. Sama nih semangatnya BMH dan semangatnya JNE kepada anak yatim itu luar biasa sama. JNE itu kalau bikin acara nggak boleh dimulai kalau anak yatim belum hadir. Dan kalau nanya sama ownernya, sama pemiliknya Pak Muhammad Feryadi Suprapto, kenapa JNE bisa besar dan bertahan sampai puluhan tahun seperti sekarang? Jawabannya cuma satu, karena doa anak yatim. Itu acara bisa ditunda hanya karena mobil yang mengantar anak yatim mogok di tengah jalan, misalnya tunggu nggak mau tahu. Dan JNE BMH kemarin menghadirkan itu, dan tepat di peringatan Nuzulul Quran di mana Allah menurunkan perintah pertamanya Iqra, dan diadakan di Museum Iptek. Dan betapa bahagianya kalau teman-teman gak ikut masuk ke dalam, karena sebelum acara anak-anak itu boleh masuk ke Museum Iptek. Wow, mereka seperti menyambut Iqra itu. Saya menyaksikan aja dengan penuh perasaan terharu dan bahagia, karena mereka seperti menemukan 4 huruf itu. Iqra itu ada di depan mata gitu. Dan betapa Islam memuliakan ilmu kan. Siapa yang berilmu setingkat lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak berilmu. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat, itu ajaran-ajaran Islam. Jadi kalau kemarin saya hanyut dalam melodrama di kalangan di antara mereka, itu buat saya itu samudra dan cahaya surga yang datang turun ke bumi tepat di perayaan kita merayakan untuk membasuh hati kita, membasuh, mendamaikan hati. Dan air mata yang tumpah itu sebenarnya sedang membasahi, membasuh hati-hati kita yang mungkin kering selama ini. Terlalu jarang untuk memberikan sebuah perhatian kepada sosok yang justru memang Rasulullah muliakan, anak-anak yatim. Ini kemarin tiba-tiba ketemu satu anak yatim yang tiba-tiba menangis hanya karena tasnya hilang. Yang kita semua saksikan kan. Itu langsung saya terpukul. Di sisi lain, betapa saya suka merendahkan rezeki Allah ya. Tiba-tiba benda yang saya punyai hilang gitu aja gampang. Sementara buat anak yatim itu benda yang sangat luar biasa, walaupun cuma tas. Mungkin nggak seberapa kan? Nggak seberapa. Dan ketika saya nanya apa isi tasmu, kenapa saya nangis kemarin? Apa isi tasmu? Sajadah. Luar biasa kan? Sajadah tempat dia sujud gitu loh. Itu yang luar biasa. Sebegitu dekatnya hati anak-anak yatim itu dengan Allah itu. Yang dibawa pun sebuah sajadah. Karena Rasulullah juga mengatakan saya dengan anak yatim itu seperti jari sih. Sangat dekat. Sangat dekat sekali. Itu tidak ada jarak sih kalau jari seperti itu. Betul. Nah, jadi sudah sangat sama kemarin waktu di Jordan juga, setiap pulang dari kita berbuka puasa dengan mereka, kita kemudian sholat maghrib sama mereka, terus pada saat melangkah pulang itulah hal yang paling berat sebenarnya. Pada saat melangkah pulang itu hal yang berat. Karena begitu datang mereka menyambut senang, mereka foto bareng, bahkan mereka begini satu terus begini Suwarni, dia bilang kalau Suwarni kan bahasanya foto gitu kan. Jadi banyak foto-foto saya mereka begini gitu. Jadi kayak bentuk cinta mereka, rasa saudara mereka seperti itu. Nah, yang paling berat adalah ketika melangkah pulang gitu.
itu mereka dari tatapan mata mereka tuh kayaknya kamu jangan pulang dulu di sini dulu gitu sama-sama kita gitu. Iya, iya. Luar Itu biasa. tuh yang aduh ya Allah, begitu kembali ke Indonesia juga rasanya kayaknya saya harus kembali lagi ya. Nanti bisa masuk ke Gaza dengan saudara-saudara kita yang hari ini mereka terblokade gitu ya. Saya harus kembali lagi gitu ya untuk mendukung teman-teman kita yang ada di sana. Luar biasa memang. Dan memang ketika Kang Maman cerita Rasulullah mengangkat anak ke pundaknya, itu saya pernah memang tulis artikel itu Kang, bahwa ternyata kalau kita dalami gitu kan, makna Idul Fitri, Lebaran itu memang makna untuk membahagiakan anak-anak yatim itu. Karena momen itu terjadi selepas sholat Idul Fitri itu kan. Betul. Ya, ketika Rasulullah melakukan itu. Anak-anak berbahagia karena datangnya Idul Fitri. Rasulullah SAW dan melihat ada satu anak yang tidak bergabung. Ya, tidak bergabung karena kesedihan tadi kan. Iya. Kesedihan. Tidak ada ayah ibunya, malu dengan pakaiannya gitu kan. Jadi luar biasa sekali kalau kemudian kita juga memberikan sebuah kebahagiaan pada anak yatim pada saat Idul Fitri itu ya. Betul. Ini dahsyat sekali nih. Dan tentu BMH punya lah untuk bagaimana kaum muslimin bisa bersedekah untuk kebahagiaan anak-anak yatim piatu di dalam Idul Fitri. Salah satunya kan ada belanja ceria. Belanja gitu ceria, ya. betul. Dan sekarang sudah berjalan tuh Kang. Terupdate maksudnya. Terupdate itu di Gresik. Itu Matahari Mall itu memberikan hadiah berupa baju melalui BMH anak-anak yatim, dan Masya Allah itu seumur hidup ya baru pertama itulah. Saya juga menunggu besok tapi ternyata diundur tanggal 6. Saya masih menunggu tanggal 6 rencana ini bersama BMH untuk jalan lagi dengan teman-teman yatim di tanggal 6. Insya Allah kerinduan itu semakin kuat, kerinduan itu akan terjawab. Nah, kita akan bergeser mengenai bagaimana program BMH melahirkan dai-dai kan. Nah, dai ini yang pada akhirnya hadir di seluruh Indonesia dan terupdate juga pada saat kita sedang melakukan acara Bahagia dengan Al-Quran bareng Paragon, JNE, dan ISC di Taman Mini. Itu pada saat yang sama juga di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah itu ada kegiatan wisuda dai muda. Ada 28 dai muda yang diluluskan dan mereka ini siap untuk ditugaskan ke berbagai pelosok di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya itu mengatakan, Arif namanya, dari Kalimantan Timur. Dia bilang memang saya sejak kecil ingin bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika saya belajar di sekolah dai dan setelah ini saya akan ditugaskan dakwah, ya saya sangat senang sekali. Karena saya berharap dengan dakwah inilah hidup saya punya arti. Padahal kan Kang, kalau di zaman sekarang ya serba materialisme. Kalau kita lihat orang lagi flexing, senang-senang flexing gitu kan. Harusnya kan anak muda itu mikirnya gimana dia survive lah gitu kan. Ini fenomena apa Kang Maman melihat? Fenomena karena kita sudah diracuni dan dikuasai oleh media sosial yang memamerkan urusan-urusan keduniaan, urusan-urusan kekayaan. Bayangkan yang kemarin ditangkap dan dicokok kena korupsi 271 triliun itu muncul di Instagram, harga bajunya 40 juta. Harga anting-antingnya 100 juta. Jam cincin berlian dia 4 miliar. Jam tangan pilih pateknya 2 miliar. Bayangin nggak outfit dia dalam tubuh seperti itu. Dan kita semua terpesona dan semua bermimpi ingin menjadi sultan dan sultanah seperti itu misalnya. Lalu kemudian orang-orang baik kadang-kadang karena lillahi ta'alanya nggak ingin terlihat. Lalu takut dibilang riya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya nilai-nilai kebaikan itu jadi kayak terpendam gitu loh. Udah nggak usah takut untuk itu, kita perang komunikasi aja, perang informasi aja bahwa masih banyak kok orang-orang baik. Yuk kita suarakan bagaimana para dai yang saya tahu berapa modal yang dikasih mereka oleh BMA untuk datang ke sana. Bahkan kalau perlu tanpa modal kamu harus bangun pondok di sana dan lain sebagainya. Dan mereka berhasil dan melakukannya. Yang seperti ini juga harus kita suarakan. Jadi banyak champion-champion, juara-juara kita yang sebenarnya membuktikan bahwa Indonesia itu masih ada. Membuktikan bahwa masa depan Indonesia itu masih aman-aman saja karena mereka masih ada gitu loh. Betul. Orang-orang yang tidak mau memakan apa yang bukan haknya. Bukan para koruptor yang terkenal karena flexing dan pameran-pamerannya itu. Tugas kita di media sosial adalah menebar kebaikan itu sebenarnya. Saya kalau ditanya baru nyumbang segini aja kamu sudah sombong. Iya,
begini caranya, saya nyumbang 100, saya sombongin nggak apa-apa. Tapi kamu diam-diam titip duit dong ke saya untuk nyumbang 1000, saya nggak akan ngasih tahu. Iya. Betul. Niatnya sih cuma itu tuh, mau bilang bahwa yang 100 ini cup stoknya yang terlihat semua orang, tapi ada tangan kanan yang lain yang kita berikan di bawah yang memang nggak usah diomongkan. Iya. Siapa tahu sesuatu yang kecil yang tidak diomongkan itu seperti kisah Imam Ghazali itu betul. yang membuat dia masuk surga. Iya. Seperti jatuhnya tadi lalat ke dalam minum penanya dan dia biarkan dalam tintanya dan dia biarkan itu minum dan dia tidak membunuh lalat itu atau mengusir lalat itu misalnya. Siapa tahu itu yang membuat kita bisa membuka pintu surga misalnya. Betul. Sebarkan aja semua kebaikan, masa kalah gitu. Nanti jangan-jangan para penjahat yang bilang, lu ngapain sih berbuat baik dipamerin? Karena dia nggak mau punya saingan di media sosial untuk memperlihatkan. Karena kalau terus-menerus yang muncul keburukan, akhirnya keburukan itu kita anggap sebagai kebaikan aja. Betul. Sesuatu yang buruk dia lakukan berulang-ulang akhirnya jadi baik kan. Jadi baik. Kita nggak mau itu terjadi. Di kriminologi kami selalu bilang seperti itu. Sebenarnya bukan kayak kita bilang, kenapa saya nggak pernah ingin menghina orang dan mengatakan setiap orang itu punya peluang untuk menjadi baik. Karena sebenarnya kan yang ditangkap dan jadi penjahat itu kan orang yang ketahuan dan ketangkep aja. Iya, betul. Sejatinya kita semua pernah melakukan kejahatan kok. Melanggar lampu merah, ambil uangnya ibu tanpa ketahuan, bohongin uang SPP, harus bayar bulan ini baru dibayar bulan depan, minjem tapi lupa bayar, lupa mengembalikan. Itu kan dosa-dosa yang sebenarnya juga kalau mau dikaitkan dengan perbuatan hukum kena loh pidana. Betul. Pelanggaran undang-undang, nggak ketahuan aja. Nah, mungkin termasuk penegak hukumnya. Oh iya, termasuk saya. Iya. Banyak sekali yang aib saya. Iya. Saya menjadi baik karena aib saya dilindungi Allah. Iya. Betul. Hal-hal kayak gitu kan. Nah, di sisi lain mari kita sebarin aja kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman kita supaya bisa menjadi contoh. Karena kan kita selalu ribut dengan ini. Kita kehilangan suri toladan, kehilangan sosok yang bisa ditoladani. Ada, cuman kamu nggak lihat. Dan orang-orang itu mungkin orang-orang kecil, nobody. Kalau mau cek pakai AI pun dia nggak muncul, karena namanya nggak muncul gitu loh. Itulah misalnya dai-dai kita yang membantu menyebarkan agama, minimal menegakkan kebaikan di berbagai daerah. Dan itu makin membuat kita yakin bahwa buku Al-Quran itu bukan benda mati. Itu benda hidup tuh, berdenyut terus nadinya, jantungnya. Tapi dia hidup kalau ada siapa? Ada guru-guru yang menyebarkannya. Melalui dai inilah teks menjadi sebuah perilaku. Setuju. Ya. Kalau kita cuma ngirim Al-Quran, ngirim buku-buku, selesai taruh di toko, taruh di situ nggak ada yang nyentuh, nggak ada maknanya. Betul. Tapi ketika guru datang, dai datang, pegiat literasi datang, menyebarkan Iqra itu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat itu, dan kemudian orang paham. Kalau Ki Hajar Dewantoro bilang, karena buku ini orang jadi ngerti, ininya tumbuh, ngerasa, hatinya jadi terbangkitkan, ngelakoni, dia praktekkan. Nah itu literasi yang lengkap. Kemarin tuh ada berita dari perwakilan Papua kan? Itu di dalam teks beritanya itu dituliskan oleh mereka, teman-teman dari BMH itu, terima kasih kepada Kang Maman dan JNE. Hanya karena dia dapat Quran baru itu kan. Jadi, padahal harga Quran itu 50.000. Ya. Buat orang Jakarta itu 1 bungkus rokok kan? Ya. Tapi buat mereka itu intan berlian. Karena jarak dengan toko buku jauh banget. Betul. Dan itu tidak ada bahkan toko buku. Di beberapa toko buku tidak ada. Gramedia aja cuma punya 100 sekian belas toko buku di seluruh Indonesia, sementara kita pulaunya 17.000. Jadi bukan persoalan kita tidak ingin mengamalkan perintah pertama Iqra, tapi akses antara Iqra, bahan bacaan, kitab dengan manusia itu jauh banget jauh sekali. Nah tugas kita yang diberi kelebihan oleh Allah adalah jadi jembatan untuk itu. BMH, jembatan amal soleh. Ya, untuk menjembatani antara ayat ini menjadi menemui pembacanya dan kemudian diamalkan. Ini ada yang kosong. Nah disinilah BMH masuk. Bayangkan jembatan orang-orang baik Indonesia ke Gaza, ke Jordania siapa? Kan dirimu. Terbang ke sana dengan keberanian, siap menerima risiko ikut kena bom dan lain sebagainya gitu. Kan jembatan yang mampu membawa ke sana. Kalau nggak ada yang jembatan ini, nggak sampai nih barang. Mungkin duitnya bisa ditransfer. Siapa yang bisa langsung ngasih? Mungkin barangnya bisa dapat,
Tapi karena ngantri untuk masuk ke tempat pengungsian, dia bisa jadi basi di jalan. Tapi dirimu langsung menyentuh, bertemu dengan mereka. Itulah tugas-tugas kemanusiaan. Itulah minaz zulumati ilan nur. Itulah yang rahmatan lil alamin yang sejatinya kan itu tuh. Iya, kadang gini Kang, tadi benar kata Kang Maman ya. Sebenarnya yang kita bawa tuh nggak terlalu besar gitu ya. Bukan nilai itunya, bukan nilai rupiahnya di situ kan. Tapi dia merasa ada saudara yang peduli pada kami. Dan kemudian ketika kamu memunculkan di media sosial, orang-orang lain lalu terpantik untuk saya juga dong ikut nyumbang, saya juga dong ikut bantu. Ini Mas Dian dulu punya pengalaman juga ke NTT ya, dari pendidikan. Nah itu seperti apa? Coba. Iya, di NTT sangat luar biasa ya. Tadi, jadi pengalaman spiritual yang saya rasakan ya ketika ditugas-tugaskan ke daerah-daerah pedalaman seperti itu, memang kadang kita mengelus dada karena dengan semua fasilitas yang kita punya ternyata masih ada saudara-saudara kita yang hari ini mereka tidak bisa merasakan hal itu ya. Jangankan sinyal ya, jangankan HP apa segala macam, kayak mereka membaca buku apa dan segala macam itu masih sangat jauh sekali. Nah kadang disinilah yang kemudian saya harus menyampaikan nih ke orang-orang yang ada di kota. Kita ini jangan sampai kemudian tidak menyebarkan kebaikan-kebaikan ini kepada saudara-saudara kita yang ada di pedalaman gitu. Nah, karena kita juga nggak tahu nih kebaikan-kebaikan mana yang nanti akan menyelamatkan kita gitu kan. Makanya saya bilang ketika ada aksi-aksi di pedalaman, kayak waktu ke Baduy juga, waktu itu kita membuat rumah bagi mereka ke pedalaman NTT. Ya, saya selalu mendapat pelajaran-pelajaran kehidupan di sana gitu. Pelajaran-pelajaran kehidupan yang tidak saya dapatkan di sekolahan, dan ini saya berusaha menjembatani orang-orang baik yang ada di kota, kemudian menyampaikan bahwasanya ada loh saudara-saudara kita yang ada di pedalaman yang mereka hari ini untuk akses terhadap pendidikan itu sangat susah sekali. Harus menyeberangi sungai gitu ya, melewati hutan gitu dalam kegelapan. Kalau misalkan malam mereka kadang seharian di jalan aja untuk mendapatkan hanya untuk belajar ABCD gitu ya. Hanya untuk di Sulawesi Barat juga begitu, harus melewati berapa sungai, sore harus buru-buru pulang, kalau enggak sungainya udah airnya tinggi, airnya pasang. Anak-anak kecil itu datang bawa parang, bukan untuk berantem loh. Kalau dia ketemu ular dan lain sebagainya, misalnya perlindungan, untuk perlindungan dia itu luar biasa di berbagai daerah. Dan saya senang BMA itu tidak tergoda oleh kalimat bantu dulu yang dalam negeri, jangan yang jauh-jauh kayak Gaza kayak gitu. Itu saya pernah, yang salah satu dari puisi saya waktu itu yang dibacakan Christine Hakim, kemanusiaan itu tanpa tapal batas. Kemanusiaan tanpa tapal batas, tidak terbatas negeri, sebagaimana Islam tidak terbatas Indonesia, Arab Saudi, Jordan dan lain sebagainya. Kita bantu yang ada di sekitar kita, tapi juga jangan lupa yang jauh misalnya. Kita bantu yang jauh, juga jangan lupa yang dekat. Kayak tadi NTT kita sentuh, Jordan, pulau-pulau terkecil kita sentuh, di luar negeri juga kita sentuh. Nggak boleh ada tapal batas dalam urusan kemanusiaan. Insya Allah, luar biasa. Jadi kita bisa melihat bahwa di Jakarta orang dapat Quran itu biasa, tapi di pedalaman mudah sekali. mudah banget gitu ya. Iya, betul. Toko-toko buku di Jakarta banyak yang menjual tapi sekaligus menyediakan kotak. Anda mau membeli dengan harga khusus, sekaligus Anda ingin mendonasikan, masukkan ke kotak ini. Nanti kami akan sebar. Itu kadang-kadang tertahan di situ karena juga biaya penyebarannya kan. Kalau mau disebar dengan misalnya dia cuma keuntungan ambil 20-30% dari harga buku itu, Al-Quran itu nggak akan sampai ke Papua. Karena kamu ngirim 1 juta, harga 50.000 deh Al-Quran, 20 buah kita kirim kan 1 juta. Biaya kirim sampai ke Papua itu 1 juta lebih. Harganya jadi 2 kali lipat gitu. Betul. Iya, ada duitnya, tapi kemudian pengangkutan ke titik-titiknya. Kita sih berharap nanti ada juga penyamaan harga tiket pesawat itu. BBM kan sudah berhasil itu ya. Agar Indonesia semua terang. Setuju kalau itunya. Dengan catatan tertentu, memang tidak merugikan negara, dan kalau itu kaitan dengan CSR, sama seperti dulu program pemerintah Cargo Free Day itu, Cargo Free Literacy, tiap tanggal 17 boleh mengirim lewat PT Pos gratis misalnya. Itu yang kita harapkan dihidupkan lagi. Memang harus gotong royong kan. Dan jangan disalahgunakan untuk kepentingan politik, ngirim untuk kami kirim ini tapi dukung kami ya dalam pemilu nanti. Ini betul-betul bicara kemanusiaan. Bicara tentang ini amanah undang-undang dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini amanah undang-undang dasar untuk fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Mereka tidak cuma butuh dikasih makanan dan minuman, tapi juga asupan spiritual misalnya. Ini yang harus terus-menerus disuarakan. Betul.
Nah ini tadi Kang Maman akan membacakan puisi. Oh ya. Waktu itu tahun 2019 3 puisi saya waktu itu mau membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Ada yang Palestina itu yang bacakan Adli Virus dengan Olga Lydia. Yang aku datang ke sana, Bait Lahia Gaza Palestina. Kemudian Kemanusiaan Tanpa Tapal Batas, waktu itu Suryo Pratomo yang dubes Indonesia sekarang di Singapura berduet dengan Christine Hakim. Dan sekarang yang saya ingin baca ini dibacakan Ibu Menlu di Malam Berbagi Palestina 28 Juli 2019. Masya Allah. Silakan Kang. Nah, putri kecilku 5 tahun usianya. Mendekat, duduk di pangkuanku, tiba-tiba, Bu, katanya menyodorkan roti kecil di tangannya. Bisakah ibu mengirimkan roti ini untuk anak-anak di Gaza? Tadi kulihat di layar kaca mereka menangis. Mungkin lapar dan menahan perih. Ada darah di kepalanya, turun di sela 2 matanya, ke hidung dan bibirnya. Telapak tangannya penuh darah. Di bajunya yang kotor juga ada darah. Bu, rajuknya lagi. Ada bening air basahi kedua bola matanya. Bolehkah aku pecahkan celenganku dan ibu bantu kirimkan uang tabunganku untuk teman-temanku di Gaza? Biar mereka bisa makan, bisa minum seperti aku di sini, bisa beli boneka yang bisa dipeluknya supaya tidak sendiri lagi. Karena kata berita tadi, banyak kawanku di sana yang adik dan kakaknya sudah tewas terkena peluru. Tak lagi kuat menahan luka yang darahnya tak henti mengalir. Ibu bapaknya, kakek neneknya juga sudah pergi, nasibnya sama. Bu, bantu aku ya. Ibu, kenapa ibu menangis? Ayo Bu, bantu aku mengirimkan roti dan tabunganku untuk teman-temanku di sana, di Gaza. Masya Allah. Sangat dalam dan luar biasa, terasa sekali ya getarannya. Apalagi memang kita berhari-hari tidak pernah lepas dari isu Palestina, terlebih di era belakangan ini. Pada akhirnya pemirsa BMH TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu akan menjadi sebuah gelombang besar yang pada akhirnya memberikan kebahagiaan pada sesama, menjadikan gerakan pembangunan terus berjalan. Dan bagi kita sendiri, seperti kata Kang Maman, kita membasuh hati. Semakin sering kita peduli, semakin sering kita bertindak, membantu, memberi, bersedekah, maka semakin hidup hati kita, semakin bening hati kita. Dan saat itulah kita menjadi orang yang oleh Allah diharapkan mampu menjadi pembawa risalah, minad dzulumati ilan nur, membawa kegelapan menjadi satu hal yang penuh dengan cahaya. Dan itulah yang harus kita lakukan. Terima kasih banyak pada Kang Maman, Mas Dian, luar biasa pengalaman dan perspektifnya. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, terus menjadi orang-orang yang punya niat untuk melakukan kebaikan. Bangun mentalitas untuk memberi, bangun mentalitas untuk terus berbagi dan peduli dan berempati. Kita berjumpa lagi pada bincang jejak kebaikan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.